Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala amrin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Burhanuddin MA selaku dosen mata kuliah PPL 1 Dakwah beserta rekan-rekan yang saya sayangi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan yang selalu membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat diberi kenikmatan secara iman, Islam, dan juga ihsan yang melimpah tentunya, dengan keadaan sehat walafiat kepada kita semua. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Kalam atau Akhirul Zaman, seorang Nabi yang akhirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah SWT, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umat atau pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya, karena petunjuk dan syafaat beliaulah yang membawa kita keluar dari zaman zahiliyah atau zaman kebodohan menuju ke zaman yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dan petunjuk dari di hari kiamat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah rabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan senang sekali rasanya saya bisa menyapa kembali rekan-rekan semuanya yang kini sedang melihat ceramah saya dimanapun dan kapanpun kalian berada, dengan keadaan sehat walafiat untuk mempelajari tuntunan dari agama kita. Semoga ilmu yang kita peroleh dan pelajari di sini dapat menjadi amal soleh untuk kita semua. Oke, maka dari itu pada kesempatan ini izinkan saya, Cindra Dewi, menyampaikan satu dan lain hal yang sangat penting dalam kehidupan kita dan masyarakat kita saat ini terkait perdamaian terhadap toleransi dalam menghargai perbedaan. Hadirin yang dirahmati Allah, perdamaian adalah salah satu aspek terpenting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Perdamaian adalah fondasi dari semua pembangunan dan kemajuan yang kita nikmati. Tanpa perdamaian, kehidupan kita akan terhenti dalam ketidakpastian dan akan banyak begitu konflik. Tetapi untuk mencapai tahap perdamaian kita ini perlu memahami bahwa kita hidup dalam masyarakat yang beragam. Masyarakat kita memiliki perbedaan dalam keyakinan, budaya, dan latar belakang. Hal inilah mengapa toleransi itu dianggap begitu sangat penting. Karena toleransi adalah kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, kita semua ini adalah bagian dari satu keluarga global. Tidak peduli warna kulit, tidak peduli bahasa apapun atau agama kita semua berbagi planet yang sama tentunya. Oleh karena itu, toleransi adalah kunci untuk memastikan kepada kita semua bahwa kita dapat hidup bersama secara damai. Hadirin yang dirahmati Allah, toleransi ini bukanlah tentang setuju dengan semua yang orang lain katakan atau lakukan. Toleransi ini adalah tentang penghargaan terhadap hak setiap individu untuk memiliki suatu pandangan.
suatu pandangan, suatu keyakinan, suatu cara hidup mereka sendiri. Hal inilah yang menjadi pembicaraan tentunya, dan mengenai berbicara atau mendengarkan dengan hormat, meskipun kita tahu kita tidak selalu setuju dengan statement-statement seperti itu. Toleransi juga dapat membantu kita dalam menjembatani kesejahteraan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Ketika kita memahami, menerima perbedaan, kita ini akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis tentunya. Dan yang pasti, kita ini atau kami ini dapat membangun dasar untuk perdamaian dalam bertoleransi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hidup di dunia yang penuh dengan keragaman, baik dalam hal berbudaya, agama, latar belakang etnis, orientasi seksual, dan banyak lainnya. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat hidup bersama dengan damai dan menghargai perbedaan ini. Dunia ini adalah tempat yang indah karena keragamannya. Tidak ada dua individu yang sama persis, dan setiap orang ini akan membawa pengalaman, pandangan, dan cerita unik ke meja yang sama. Namun terlalu sering kita melihat perbedaan sebagai sumber konflik dan ketegangan sosial. Hal inilah merupakan hal kesalahan yang besar. Mengapa demikian? Karena menghargai perbedaan bukan hanya tentang bersikap sopan dan hormat terhadap orang lain, tetapi menghargai perbedaan yaitu tentang bagaimana cara memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan bagi kita semuanya. Saat ini kita memahami dan merayakan perbedaan. Kita membuka pintu untuk pembelajaran, pertumbuhan, dan kerjasama yang jauh lebih baik tentunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Islam turut mengajarkan umatnya untuk selalu menghargai dan menghormati sesama. Adapun perintahnya terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran, yakni surat Al-Hujurat ayat 13. Surat ini memiliki arti bahwa, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita refleksikan mengapa menghargai perbedaan itu begitu sangat penting. Alasannya karena pertama, menghargai perbedaan ini akan dapat memberikan pelajaran dan pertumbuhan untuk kita sendiri. Ketika kita terbuka dengan pandangan yang berbeda, kita akan memiliki kesempatan untuk banyak belajar dari pengalaman orang lain tentunya. Hal ini dapat dibuktikan dan bisa membantu kita berkembang sebagai individu dan sebagai masyarakat. Yang kedua, mengurangi konflik. Ketika kita menghargai perbedaan, kita cenderung lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Hal inilah karena kita belajar untuk mendengarkan, memahami, dan mencari solusi yang adil, bukan hanya menyalahkan dan merendahkan saja. Lalu, yang ketiga, memberdayakan atau memperkaya budaya. Mengapa demikian? Karena keberagaman ini membawa berbagai bentuk seni, musik, tarian, makanan, dan warisan budaya lainnya. Hal inilah harta yang bisa memperkaya kehidupan kita dan menghadirkan keindahan yang sangat luar biasa. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah memperkuat kemanusiaan. Jelas, karena ketika kita menghargai perbedaan, kita ini akan berinvestasi dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia. Hal inilah dapat membantu kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan juga damai dan harmonis tentunya. Pentingnya menghargai perbedaan tidak hanya di tingkat individual saja,
tetapi juga di tingkat sosial dan politik. Kita harus berjuang untuk masyarakat yang adil, di mana hak asasi manusia ini dan kebebasan diberikan tanpa pandang bulu kepada semua orang, tanpa memandang suatu ras, agama, atau latar belakang mereka. Saat kita sudah bisa menghargai perbedaan, kita juga harus melawan prasangka atau diskriminasi kepada seseorang. Hal ini adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat sosial untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang diperlakukan tidak adil atau dikecualikan karena perbedaan apapun. Akhirnya, mari kita selalu mengingat kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi yang beliau ini mengatakan bahwa kita harus menjadi perubahan yang kita inginkan lihat di dunia. Mari kita menjadi agen perubahan yang memperjuangkan penghargaan terhadap perbedaan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan harmonis tentunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita semua berkomitmen untuk saling menjaga perdamaian dan saling mendorong toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita belajar dari satu sama lain, menjembatani kesenjangan dan membangun dunia yang lebih damai dan harmonis bagi generasi yang akan mendatang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan ini secara bersama-sama, kita akan dapat memastikan bahwa perdamaian dan toleransi bukan hanya kata-kata kosong saja, tetapi prinsip yang sangat mendalam yang akan membimbing tindakan kita setiap harinya. Oke, mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia kita sebagai tempat yang lebih baik untuk semua orang. Semoga kita bisa merayakan dan menghargai perbedaan di dunia ini. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.